Shalom Bapak Ibu Saudara. Sering mungkin kita membaca dari Mazmur 23, terutama ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bapak Ibu Saudara, bagian ini dipercaya ditulis sendiri oleh Daud, dan catatan ini sampai dengan hari ini kurang lebih berusia 3000 tahun. Saudara, catatan Daud ini menggambarkan satu hubungan antara Allah dan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga Daud sedang memberikan satu metafora bahwa hubungan antara Allah dengan manusia diibaratkan seperti domba dengan gembala yang tidak dapat dipisahkan. Dan siapa sangka 3000 tahun sampai dengan hari ini ilmu pengetahuan membuktikan itu. Baru-baru ini televisi Discovery Channel menayangkan satu hasil penemuan para ilmuwan yang di sana disiarkan, dikatakan bahwa domba pada saat ini adalah satu-satunya hewan yang tidak dapat hidup tanpa manusia. Dengan beberapa alasan, diantaranya dia memiliki tubuh yang tambun, sehingga dalam pergerakannya begitu lamban. Ketika dikejar predatornya, dia pergerakannya begitu lamban. Yang kedua, dia juga memiliki bulu yang sangat lebat, sehingga waktu dia berlari ke dalam semak belukar, lalu bulunya tersangkut di semak, dia tidak dapat meloloskan dirinya. Dan yang ketiga, ketika dia terjerumus ke dalam jurang, dia tidak selihai kambing yang dapat meloloskan dirinya. Dia akan menunggu sampai seorang manusia datang menolong dia. Dan satu-satunya pertahanan domba adalah dia berada dalam koloni yang sangat besar, sehingga bisa menakuti predatornya. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa ini gambaran manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Artinya bahwa kita butuh Tuhan, dan Tuhan menjadi kebutuhan kita yang utama. Nah, tapi anehnya saat ini ada banyak orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Dia bahkan mau menjauh daripada Tuhan. Ya, banyak sejarah kepemimpinan dunia. Kalau bisa saya sebut seorang calon presiden Brasil yang bernama Tancredo Neves. Ketika dalam kampanyenya tahun 1977 di depan masa pendukungnya, dia katakan begini: jika ada 500.000 orang saja memilih aku menjadi presiden, maka Tuhan pun tidak dapat mencegah aku. Pada waktu itu memang dia berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan berhasil dipersiapkan untuk dilantik menjadi presiden. Tapi sayang saudara, satu hari sebelum dia diambil sumpahnya, dia jatuh lalu mati. Ini fakta bahwa dia tidak butuhkan Tuhan, dan dia tidak dapat menemui apa yang dia inginkan. Ya, ada seorang artis Amerika namanya Marilyn Monroe. Ketika pendeta Billy Graham sampaikan pesan daripada Tuhan kepadanya bahwa Marilyn Monroe, dengar, Yesus membutuhkan engkau. Apa kata Marilyn Monroe kepada pendeta Billy Graham? Tuan Graham, saya tidak butuh Yesusmu. Dan beberapa minggu kemudian pendeta Billy Graham diberi kabar bahwa Marilyn Monroe ditemukan tewas di dalam apartemennya. Dan sampai hari ini polisi Amerika, FBI, tidak dapat membuktikan apa penyebab kematian dari Marilyn Monroe. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tapi bagi saudara dan saya, Tuhan adalah kebutuhan utama kita, di mana kita bergantung kepadanya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ya, penyakit corona menakutkan kita semua, sehingga diberlakukan lockdown. Kita diwajibkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini masker merupakan satu kebutuhan utama kita. Memang ini benar dan tidak salah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Siapapun dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan, termasuk saudara dan saya. Karena itu kita hari ini, ya, pagi kita bangun, kita bisa menikmati hari ini dan menjalani hari ini semua karena kita bergantung kepada Tuhan. Suatu ketika virus corona pandeminya akan hilang dan berlangsung, orang tidak akan mencuci tangan lagi, orang tidak menggunakan masker lagi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga tidak membutuhkan Tuhan?
Tidak, kita tetap akan membutuhkan Tuhan sampai kapanpun. Sebab kita diibaratkan seperti domba yang tak dapat hidup tanpa Tuhan. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, saudara boleh jaga jarak, tetapi dengan manusia, tetapi tidak untuk Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya nyala keselamatanku. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.